Saya akan mempresentasikan dari mata kuliah komunikasi interpersonal, yaitu tentang iklim komunikasi dasar hubungan personal untuk memenuhi ujian akhir semester. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rafina Kristianirun dengan NPM 224101008 dari kelas 03 Ilmu Komunikasi. Namun, sebelum mendalami tentang iklim komunikasi, apa itu iklim? Iklim adalah keseluruhan perasaan, suasana hati emosional antara orang-orang hangat atau dingin, aman atau cemas, nyaman atau canggung, penuh penerimaan atau penolakan, terbuka atau tertutup yang dibentuk oleh interaksi verbal dan non-verbal. Ada pernyataan di bawah, di dalam jiwa yang besar terdapat ruangan untuk apapun, di dalam jiwa yang kosong tak ada ruang untuk apapun. Kita bisa melihat bahwa jika jiwa kita besar, kapasitas untuk bisa atau mampu melakukan apapun, dan sebaliknya jika jiwa kita kosong, kita tidak bisa fleksibel dan tidak bisa memasukkan apapun ke dalam jiwa kita. Lalu berkaitan dengan pemahaman iklim komunikasi, dengan memahami iklim komunikasi kita akan paham mengapa kita bisa merasa rileks dan nyaman pada satu hubungan atau merasa nggak nyaman di hubungan. Berikut ada aspek-aspek yang membentuk kenyamanan hubungan personal. Yang pertama, ada investasi. Investasi adalah apa saja yang kita berikan pada hubungan tidak bisa kita ambil kembali jika hubungan tersebut berakhir. Contohnya adalah saat kita berdua dengan orang lain, kita menginvestasikan materi, hadiah, waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan dalam setiap interaksi. Interaksi tidak bisa dikembalikan, termasuk perasaan posisi, menerima, dan memberi antar pasangan. Keuntungannya adalah tetap bertahan pada hubungan. Yang kedua, terdapat komitmen. Komitmen menentukan untuk tetap berada dalam hubungan hingga menentukan masa depan, tidak memutuskan hubungan begitu saja karena masalah atau ketegangan. Kita membangun atau membentuk hubungan, komitmen penentu hubungan tersebut tetap bertahan. Komitmen memberikan rasa tanggung jawab pada hubungan tersebut. Kepercayaan, keyakinan pada reliabilitas seorang sesuai janji, dan secara emosional mengandalkan orang lain untuk menjaga kesejahteraan dan hubungan. Kepercayaan membuat seseorang berani ambil resiko. Kepercayaan mendasari untuk membuka diri. Yang keempat, terdapat membuka diri, usaha untuk mengungkapkan informasi personal mengenai diri kita yang biasanya tidak disampaikan pada orang lain. Proses bertahap pada situasi yang sesuai, kecenderungan orang akan membuka diri jika orang lain juga melakukan hal yang sama pada kita. Dalam hubungan yang stabil, keterbukaan diri kurang sering terjadi. Yang kelima, nyaman dengan ketenangan ide. Kualitas hubungan yang sehat adalah sikap pengertian dan merasa nyaman dengan adanya pertentangan ide, perbedaan atau ketegangan yang wajar ada dalam hubungan, saling pengertian terhadap pertentangan ide selama tidak berlebihan. Iklim komunikasi yang mengkonfirmasi dan menyangkal. Konfirmasi atau bisa disebut dengan penegasan adalah merasa tahu dan diakui sebagai individu. Kita merasa dihargai. Ini sedikit hubungan yang benar-benar memiliki konsep penegasan atau penyangkalan, dan yang lainnya berada di antaranya atau bersiklus. Suatu hubungan biasanya tidak bergerak secara tiba-tiba dari satu titik ke titik yang lain. Biasanya satu tahap konfirmasi berbeda tahapan selanjutnya dengan cara berangsur-angsur melalui interaksi yang terjadi. Berikut ada 3 tingkatan penegasan dan penyangkalan. Menyadari adanya orang lain. Konfirmasi dengan verbal dan non-verbal. Penyangkalan yang mendasar adalah dengan tidak mengakui kehadirannya. Yang kedua, mengakui apa yang orang lain rasakan, pikirkan, dan katakan. Secara non-verbal kita menunjukkan bahwa kita mendengarkan, dan secara verbal kita merespon komunikasi. Yang ketiga, menyetujui perasaan dan pikiran, yaitu menerima perasaan dan pikiran orang lain. Kita menyangkal orang lain saat kita tidak menerima pikiran dan perasaannya. Suasana yang defensif dan suasana yang suportif. Beberapa orang merasa tidak diakui dan berjaga-jaga sehingga kita dapat membicarakan cara terbuka dengan mereka. Suasana yang defensif. Jika bersama dengan orang yang mendukung dan mengonfirmasi kita, maka kita dapat berkomunikasi dengan bebas. Suasana yang suportif. Terdapat 6 tipe komunikasi yang memunculkan suasana defensif, yaitu evaluasi versus deskripsi, kepastian versus profesional, strategi versus spontanitas, kontrol versus orientasi pada masalah, dan kenetralan versus empati. Berikut superioritas versus menyetarakan. Evaluasi atau bisa disebut menilai versus deskripsi, yaitu menggambarkan, kepastian, menutup, diskusi versus profesional, berkomunikasi dengan sudut pandang berbeda atau bisa disebut dengan orang lain. Strategi bisa disebut dengan rencana manipulatif versus spontanitas atau tanpa rencana, terdengar lebih tulus. Kontrol lebih terbuka dari strategi penyangkalan dan tidak menghargai orang lain.
versus berorientasi pada masalah, yaitu fokus pada solusi. Lanjut dengan kenetralan, kurang kepedulian versus empati atau memberi perhatian orang itu bernilai. Lalu yang terakhir, superioritas, yaitu seolah lebih baik dari yang lain versus menyetarakan, yaitu menyamakan posisi. Pedoman untuk menciptakan dan memelihara suasana yang sehat, terdapat 5 pedoman untuk membangun dan memelihara suasana yang sehat, yaitu yang pertama, komunikasi aktif untuk membangun iklim suportif. Yang kedua, menerima dan mengkonfirmasi orang lain. Yang ketiga, afirmasi dan akui diri sendiri. Mengakui diri dalam artian menganggap diri bernilai, kebutuhan atau pilihan juga merupakan hal penting. Yang keempat, ada menghargai perbedaan dalam hubungan. Manusia memiliki variasi dalam mendapatkan kenyamanan dan afirmasi dan kepuasan dalam interaksi personal. Yang kelima, menanggapi kritik dengan konstruktif, yaitu belajar menanggapi dengan efektif saat orang lain memberikan kritik konstruktif. Cukup sekian presentasi mengenai iklim komunikasi ini.